Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih Al-Khatim Nasiril Haqqi bil Haqq Al-Hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Yang kami ta'zimi Kiai Haji Afifuddin Muhajir hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu, para umana, pengurus pesantren, para asatidz, seluruh santri, santri putra, hafizakumullahu jami'an. Hari ini sebagaimana terjadwal, bagian dari rangkaian haul majmu' adalah haul santri di tempat yang insya Allah menjadi pusat perhatian turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, di masjid yang kita harapkan tidak hanya fisik kita yang iktikaf, tetapi akal pikiran kita, batin kita beriktikaf, mengharap perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Momentum haul majmu' dalam banyak kesempatan, baik ketika bersama tetangga kemarin, wisuda, sarjana, dan beberapa pertemuan lainnya, sering saya sampaikan tentang tema pohon. Ini adalah terinspirasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Tentang perumpamaan kalimat yang baik, ucapan yang baik, atau dalam tafsir ulama memberikan makna tentang amal saleh manusia. Apapun, baik itu zikir, tahlil, la ilaha illallah, kalimat thayyibah juga ditafsiri sebagai subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, dan seluruh amal saleh lainnya. Ini bagaikan kasyajaratin thayyibah, pohon yang baik. Asluha sabitun, pokoknya kuat, pokok pohon, batangnya itu kokoh dengan akar yang menghujam kokoh ke dalam bumi. Wa far'uha bis sama, sementara cabang rantingnya menjulang ke angkasa. Tentang pohon ini jugalah kemudian
Ulama mufassirin memaknainya sebagai seorang mukmin. Kalimat thayyibat adalah amal saleh, zikir dan sebagainya, sementara pohon yang baik, syajarah thayyibah, adalah seorang mukmin. Kemudian diumpamakan batangnya yang kokoh menghujam dengan akar yang kuat, cabang rantingnya menjulang ke angkasa. Ini adalah kalimat la ilaha illallah yang menghunjam ke dalam hatinya. Sementara cabang rantingnya adalah amal perilakunya, akhlaknya yang terlihat indah. Dalam satu kesempatan Nabi bersama para sahabat menyampaikan satu pertanyaan, sebutkan satu pohon yang menggambarkan tentang karakter seorang mukmin. Maka masing-masing sahabat menjawab dengan apa yang ada dalam benak mereka sendiri-sendiri. Tetapi tak satu pun sesuai dengan apa yang diinginkan Nabi. Ada satu orang sahabat yang masih muda belia, masih kanak-kanak, Sayyidina Abdullah bin Umar, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Terbersit dalam benak beliau, jangan-jangan yang dimaksud Nabi adalah pohon kurma. Tetapi karena merasa malu dan masih sangat muda belia, beliau tidak menyampaikan jawaban itu. Begitu Nabi menyampaikan jawabannya, dari sekian banyak jawaban yang diutarakan sahabat, tidak satu pun sesuai keinginan Nabi. Lalu Nabi menyebutkan, pohon itu adalah pohon kurma. Para sahabat berpikir pohon yang aneh-aneh yang ada di padang pasir, di gurun, di pegunungan dan semacamnya. Tetapi Nabi bermaksud pada pohon kurma ternyata. Ketika sudah di rumah, Sayyidina Abdullah bin Umar cerita kepada ayahandanya, Sayyidina Umar, wahai ayahanda, sebenarnya tadi saya terbersit dalam benak saya bahwa yang dimaksud oleh Nabi adalah pohon kurma, tapi saya tidak berani menjawabnya, saya malu. Lalu didoakan berkah oleh ayahandanya atas kecerdasan anak ini. Tetapi meskipun tidak diungkapkan, beliau sudah apa yang terjawab dalam benaknya sesuai dengan jawaban Nabi. Ini menunjukkan bahwa perumpamaan pohon disebutkan oleh Al-Quran, disebutkan oleh Nabi, semakin menguatkan apa yang hendak saya sampaikan pada hari ini tentang kisah para sesepuh yang menyaksikan bahwa dahulu di sebelah barat dalam itu memakai sepuh. Ada pohon besar, entah jenisnya apa, yang cabang rantingnya sampai ke masjid ini. Kira-kira seperti apa ukuran besarnya, rantingnya, cabangnya sampai masjid ini. Ya tidak heran, ini di hutan belantara. Tetapi kemudian karena perubahan situasi, kebutuhan perluasan lahan untuk pengembangan pesantren, maka pohon itu kemudian ditebang. Ini isyarah kepada kita bahwa Kiai Samsul atau pengasuh pesantren, guru-guru kita tidak terlalu mempersoalkan tentang simbol pohon secara fisik yang secara mabnawi, yang terlihat secara mata. Tetapi yang lebih penting dari itu semua adalah pohon-pohon yang sedang ditanam tumbuh. Siapa mereka? Insan-insan dengan kalimat thayyibahnya, amal solehnya yang sedang ditanam di pondok pesantren ini. Maka pesantren dengan pendidikan kemanusiaannya menjadi seorang santri, diajari tentang ilmu, tentang tauhid, akidah, kalimat thayyibah, amal saleh, maka sebenarnya adalah pohon-pohon yang tumbuh lebih berharga dibanding hanya sebatang pohon. Dan inilah pondok pesantren pohon besar itu yang sekarang sudah 100 tahun lebih.
Ki Samsul telah menanamkan banyak bibit pohon-pohon itu bernama santri, alumni-alumni tersebar ke berbagai tempat. Tetapi pohon besar yang ada di sini yang bersifat maknawi, pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah yang kita cintai ini terus tumbuh berkembang. Maka rawatlah pohon besar Sukorjo. Yang ini juga mengajarkan bagaimana hubungan antara batang, ranting, dahan, daun, buah dengan akarnya. Akar itu di bawah, di balik tanah. Ketika kita berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini ada orang yang telah mendahului kita. Mereka adalah orang-orang yang telah meneladani kebaikan, mengajarkan kebaikan, adalah guru kita, orang tua kita, para almarhumin, para ulama pendahulu, para salafus salih yang telah menyambungkan secara tanggung jawab keilmuan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai sumbernya ilmu. Oleh karena itu, beliau, para almarhumin yang sudah mendahului kita, secara fisik jasadnya telah dikebumikan, berada di alam kubur, di alam barzah, dimensi yang lebih luas dari kehidupan duniawi. Ini adalah bagaikan akar. Sementara kita yang masih hidup melanjutkan perjuangan beliau, berkhidmah kepada warisan perjuangan beliau bernama pohon besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, ini adalah batangnya. Sementara cabang-cabang pendidikan, alumni yang mendirikan pesantren, intisab kepada pesantren Sukorjo, atau alumni yang mengembangkan keilmuan pemikiran Sukorjo ke berbagai tempat daerah di berbagai belahan dunia, ini adalah ranting, cabang, dedaunan, buah yang kemudian menjulang ke angkasa. Bahkan jangan dikira dedaunan yang kering kerontang jatuh ke tanah itu sia-sia, tidak, tetapi akan menjadi pupuk secara alami yang akan menambah kesuburan pohon besar Sukorjo. Oleh karena itu, rawatlah hubungan ruhani kita dengan para almarhumin. Beliau adalah orang tua keilmuan kita, murabbil arwah. Nah, murabbir ruh ini lebih mulia, lebih didahulukan, lebih diutamakan daripada orang tua kita. Mengapa? Karena orang tua kita mengantarkan kita dari kehidupan alam janin kepada kehidupan dunia. Sementara murabbir ruh mengantarkan kita dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Yang menentukan keselamatan puncak akhirnya sebagai husnul khotimah, ini adalah pembimbing ruhani kita, guru kita, masyayikh kita, para ulama yang merupakan panutan kita. Hubungan rohani ini dijaga. Ba'dal maktubat, setiap salat disampaikan tawassul bil batin. Ini bukan hanya rutinitas semata yang dilakukan oleh para santri biasa begitu saja. Ini sedang merawat hubungan antara batang itu dengan pohon, dengan akar pohonnya, agar terus tumbuh subur. Bacaan khatmil Quran, surah Al-Ikhlas sekian ribu, kemudian tadi panitia mengumumkan perbandingan dari tahun ke tahun, ini sekian hari lagi, dimotivasi bagaimana khatamannya lebih meningkat dari tahun sebelumnya, bacaan surat Al-Ikhlasnya lebih meningkat dari sebelumnya. Tidak lain agar terus merawat, menyuburkan pohon besar bernama Salafiyah Syafi'iyah Sukorjo. Bukan pamer amalan. Kalau kemudian pohon ini subur, kita akan mendapatkannya, keberkahan itu, kemanfaatan itu. Tetapi na'udzubillahi min dzalik, ketika pohon itu sudah kerontang, kalimatin khabithah kasyajaratin khabithah, pohon yang jelek bagaikan ucapan yang jelek, bagaikan pohon yang jelek. Nah, ini tidak bisa ditiru, tidak bisa diteladani, tidak bisa dirawat.
karena sudah kualitasnya tidak baik. Maka jangan menjadi generasi pohon yang tidak baik. Salah satu merawat hubungan baik dengan guru kita, selain secara rutin setiap haul kita berkirim khatmil Quran dan surat Al-Ikhlas, adalah mengamalkan ajaran beliau, menjaga nama baik beliau, keluarga beliau, nama besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo. Ini dijaga, jangan sampai dicoreng. Ketika pengurus pesantren menyampaikan kata sambutannya, rawat fasilitas pesantren, ini bagian dari menjaga nama besar pesantren. Begitu orang melihat Pondok Pesantren Sukoharjo dirawat oleh santri-santrinya, kebersihannya, temboknya, pavingnya, semua sampai kamar mandinya, ini menambah keharuman nama besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo. Tetapi ketika sudah oknum santri mencorengnya, merusak fasilitas umum yang ada di tempat ini, akan mengurangi rasa hormat itu, rasa menjaga dan merawat itu kepada pondok pesantren yang merupakan pohon besar. Maka momentum haul majmu' jadikanlah untuk menguatkan kembali iktikad kita, komitmen kita merawat, menjaga, melestarikan pohon besar Salafiyah Syafiyah Sukoharjo. Di antaranya adalah ketika kita melihat guru kita, keluarga dari guru kita tersingkap auratnya baik secara fisik maupun maknawi, kita doakan Allahumma stur aurata ustad. Ya Allah, tutuplah aib guruku, jangan engkau cabut keberkahan ilmunya dariku. Karena mungkin dengan melihat aib guru, maka berkuranglah rasa takzim kita kepada guru kita. Ketika seseorang dalam hal ini posisinya sebagai murid sudah berkurang rasa hormatnya kepada guru, disitulah berkurangnya keberkahan ilmu. Semakin kuat rasa takdim seseorang pada gurunya, semakin besar peluang turunnya keberkahan. Perbaiki ini. Yang biasa berghibah tentang gurunya, kalau ustadz itu, kalau ustadz ini, komentari, hentikan. Kalau tidak ingin ilmunya tidak berkah, hentikan. Yang biasa ngerumpi, gosip, ada ustadznya punya kekurangan, cara menjelaskan, metode mengajar, doakan yang terbaik. Apalagi adalah guru kalian, masyayikh kalian, kiai kalian. Jangan sampai dicela, sampai kemudian ada dalam hati kita lintasan-lintasan khawatir yang itu menjerumuskan seseorang kepada prasangka buruk. Hilangkan. Itu adalah pintu masuk setan untuk terus menggiring kepada yang lebih jauh lagi, lebih buruk lagi. Ada yang perlu kita renungkan. Sering kita mendengar cerita tentang Nabi Adam, Ibu Hawa. Apa hubungannya dengan haul majmu' ini? Ada. Ketika seseorang menceritakan orang tua kita, umat manusia, Nabi Adam, Ibu Hawa, dengan cerita yang salah. Oh, Nabi Adam itu salah makan buah huldi, tertipu bujuk rayu oleh istrinya Siti Hawa. Siti Hawa ini tukang ngerayu suami dan semacamnya. Cerita-cerita tambahan Israiliyat, ya. Maka sebenarnya kita sudah diajari kurang ajar kepada orang tua kita. Kalau sudah kita kurang ajar kepada Nabi Adam, Siti Hawa, bagaimana akan anak keturunan kita nantinya? Na'udzubillahi min dzalik. Maka dalam Islam tidak ada dosa turunan, tidak perlu dibaptis, dimandikan. Karena sebenarnya ketika seseorang disucikan pada saat lahir dengan anggapan membawa dosa keturunan, ini sepertinya menyalah-nyalahkan orang tua kita Nabi Adam. Jangkolang, su'ul adab. Lihat keturunannya bagaimana, akan terlahir generasi yang terus su'ul adab, jangkolang dan seterusnya. Perbaiki. Maka carilah riwayat tentang Nabi Adam yang sahih. Oh, ternyata Nabi Adam itu bukan dosa, tetapi salah berijtihad, percaya kepada bujuk rayu iblis, mendengarkan sumpah palsunya. Nabi Adam tidak menduga bahwa di alam semesta ini ada orang membawa nama Allah ternyata untuk memujuk rayu.
Sementara Nabi Adam sebagai manusia yang ingin menjadi orang yang saleh, makhluk Allah yang dekat, ingin seperti malaikat yang begitu mulia, ingin abadi di surga. Begitu didengarkan ini pohon abadi dan buahnya buah abadi, buah khuldi, naluri kemanusiaannya yang ingin abadi, Nabi Adam tergiur untuk mencoba makanan ini. Tetapi kemudian ini adalah pintu ujian selanjutnya. Nabi Adam, Siti Hawa turun ke bumi dalam rangka menjalani rahasia ilmu Allah, khalifah Allah di muka bumi. Selintas lalu ujian atas peristiwa memakan buah terlarang. Tetapi di balik rahasia itu ada rencana Allah bagaimana anak keturunannya mengisi kehidupan di muka bumi ini, menjadi peradaban umat manusia. Maka prasangka kita baik kepada Nabi Adam, prasangka kita baik pada Siti Hawa, bahkan prasangka kita baik pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menurunkan Nabi Adam ke bumi? Oh, ternyata ini hikmahnya. Inilah yang kemudian tidak diduga oleh malaikat. Melihat potensi manusia yang suka membuat kerusakan, malaikat menawarkan dirinya, kenapa tidak kami saja? Kami akan menyemarakkan bumi dengan ibadah. Ya, malaikat tidak pernah berbuat kesalahan, tidak pernah durhaka kepada Allah. Tetapi ada satu rahasia kehendak Allah yang lain. Nah, itulah hikmah. Ilmu hikmah ini yang harus kita ambil. Jangan hanya mencari kesalahan-kesalahan. Kenapa ini kok salah-salah? Di balik kekurangan, di balik satu hikmah peristiwa itu, apa yang kita temukan? Insya Allah kita menjadi orang yang selamat zahir batinnya. Doakan guru kita, itu orang tua kita secara keilmuan. Kalau kemudian kita sudah baik seperti hubungan kita dengan Nabi Adam, anak cucu kita akan baik. Begitu juga ketika baik kita dengan guru kita, anak cucu kita, murid-murid kita nanti akan juga baik. Amin ya rabbal alamin. Mulai sekarang dan seterusnya, apa yang terlintas dalam pikiran dan benak kita tentang keburukan, tentang aib guru kita, hilangkan, lenyapkan, istighfar kepada Allah, cabut dari batin kita, jangan terus-menerus terbiarkan. Ya, kadang-kadang di kelas nganggur, malas mendengarkan ustadznya. Pas digambar ustadznya, ya, ustadznya digambar, mulutnya diperot-perotkan, ya. Pas ke bayi, bade ngapok-ngapok nengi lesan ustaz. Kenapa? Karena ustadznya banyak terlalu keterangan sampai ngapok ini. Ini kan janggolang. Nah, kalau yang seperti ini model santrinya, muridnya mau jadi apa pulang nanti kan ini? Jangan dianggap bahan tertawaan, jangan dianggap bahan lelucon, menghina ustaz, merendahkan, membuat lelucon. Ini adalah awal su'ul adab untuk melangkah kepada su'ul adab berikutnya yang lebih besar. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak mendengarkan saja sudah su'ul adab, ya. Ustaznya sedang berapi-api semangat menjelaskan keterangan, muridnya baca komik. Ini sudah su'ul adab, ya. Tidak menghargai. Ilmu mendengarkan itu ilmu tingkat tinggi. Walaupun bosan, dia mendengarkan. Bosan ustaznya ini. Paling nanti keterangannya begini, saya hafal sudah ini. Jangan, ya. Dengarkan. Mendengarkannya adalah zikir. Zikir itu kan diulang-ulang tiap hari, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya, itu zikir. Walaupun kita sudah hafal dengan keterangannya ustaz, marina deki anu, bab dia, pasal dia, deki acarita. Sudah biasa sudah. Itu zikir ulangan, ya. Tapi ketika kita sudah ngomentari, sudah merendahkan, menganggap ini sesuatu yang tidak bermutu, tidak berkualitas, hati-hati. Sibukkan batin kita mendoakan yang terbaik untuk orang tua keilmuan kita, orang tua nasab keguruan kita. Beliau adalah para masyayikh kita. Jadikan momentum hul majmu' untuk memperbaiki hubungan dengan para guru-guru kita. Semoga ini ada manfaat berkahnya. Dan yang terakhir, ketika seseorang mengenang orang yang terbaik dalam hidupnya, bidzikris salihina tanzilur rahmat. Sering ya, para muballigh, para penceramah, kiai-kiai menyampaikan tentang kalimat redaksi ini. Ini bukan hadis ternyata. Ini adalah ucapan salafus saleh
yang bernama Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Jadi menurut Imam Al-Iraqi, kalimat inda dzikris salihina tanzilur rahmah ini bukan hadis ya, tetapi merupakan ucapan Sufyan ibnu Uyainah. Tetapi ternyata apa yang disampaikan oleh salah satu salafus saleh kita ini benar adanya. Ketika kita menyebutkan orang-orang terbaik, orang-orang saleh, maka turun rahmat Allah. Bahkan satu rahasia lagi, kalau sering bercerita orang saleh, ini adalah senjata batin kita yang akan menyerang musuh-musuh batin kita. Maka jangan banyak baca komik Naruto ya, yang tidak jelas asal usul ceritanya. Tapi bagaimana kesatria kuda putih, bagaimana gerilyanya, bagaimana keluar masuk hutan, bagaimana perebutan senjata di garahan, bagaimana ketika menghadapi turunnya pasukan tank amfibi dari Pasir Putih. Ini sejarah-sejarah ini ada di sekitar kita, di pesantren ini, dalam satu pohon besar bernama Salafiyah Safiyah Sukoharjo. Tidak usah jauh-jauh ke negeri Jepang, Naruto dan semacamnya. Salah itu nyari pahlawan yang tidak jelas itu. Pahlawan imajiner ya, hayalan. Yang di depan mata kita ada. Makanya kalau santri-santri kuno itu sudah luar biasa, baran asta. Sobong pun guru kuliah baran asta. Dia fana dengan gurunya. Sementara santri sekarang fana dengan apa? Tidak tahu. Maka hal majmu' momentum untuk kembali mengingat guru-guru kita lebih baik, menyebut kebaikan-kebaikannya dengan berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika ini dilakukan dengan cara yang baik, hal majmu' bukan hanya untuk Sukoharjo, tapi untuk Indonesia dan untuk dunia. Rahmat Allah akan turun, pandemi, segala ujian, segala penyakit, hiruk pikuk dan dinamika situasi bangsa terakhir ini akan segera usai berkah dari guru-guru kita. Tadi pagi sudah ngaji, ternyata solusi untuk menghindar dari berita yang tersebar adalah kembali kepada Al-Quran. Maka sibukkan lisan kita dengan Quran, sibukkan lisan kita dengan baca kulhu. Bukankah Al-Ikhlas itu bagian dari Al-Quran, sepertiganya Al-Quran? Semoga apa yang kita hadiahkan kepada para almarhumin ini menjadi wasilah kita semakin baik lagi dan baik lagi, serta husnul khatimah bersama beliau, berkumpul dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala, bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila Syekhina Samsul Arifin, Syekhina As'ad Samsul Arifin, wa Syekhina Ahmad Fawid As'ad, wa jami'i ma Syekhina adina astau ilahi ma'rufah. Al-Fatihah.